Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggota Valentino Deo dengan NIM 1908-10372, Asi Sima Tarani dengan NIM 1908-10373, Anggiat Sumarto Parulian Marpaung dengan NIM 1908-10381, Gegan Fauzan Kamil dengan NIM 1908-10388, Arif Wendra Mahar Saputra dengan NIM 1908-10393, dan Yustika Rahmadina Arif dengan NIM 1908-10395. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas salah satu alat tes psikologi, yakni Army Alpha dan Army Beta. Baik, sebelum kita memasuki apa itu tes Army Alpha dan Beta, kita cari tahu dulu nih sejarahnya. Sejarah singkat tes Army Alpha dan Beta. Ketika Perang Dunia Pertama pada tahun 1917, sebuah komisi ditunjuk oleh American Psychological Association untuk menemukan bagaimana caranya psikologi bisa membantu dalam perang itu. Komisi ini di bawah pengarahan dari Robert M. Yerkes mengakui perlunya memenuhi kebutuhan mendesak pada waktu singkat atas 1,5 juta orang yang direkrut pada saat itu. Klasifikasi itu dilakukan dalam hubungan dengan tingkat intelektual umum mereka. Informasi seperti itu relevan bagi banyak keputusan administratif, termasuk penolakan atau pengeluaran seseorang dari dinas militer, penempatan orang pada berbagai macam dinas, atau penerimaan seseorang ke dalam kap pelatihan perwira. Dalam konteks inilah tes inteligensi kelompok pertama kali dibuat. Dalam tugas ini, psikolog Angkatan Darat mengambil semua materi tes yang tersedia dan terutama tes inteligensi kelompok yang belum dipublikasikan, yang disiapkan dan diberikan kepada Angkatan Darat oleh Arthur S. Otis tahun 1918. Sumbangan utama tes Otis yang dirancang saat menjadi mahasiswa dalam salah satu kuliah pasca sarjana Jerman adalah perkenalan dengan pilihan ganda dan jenis-jenis soal objektif lainnya yang pada akhirnya dikembangkan oleh psikolog Angkatan Darat yang dikenal dengan nama Army Alpha dan Army Beta. Yang selanjutnya, tes Army Alpha dan Army Beta. Army Alpha dan Army Beta sendiri adalah dua tes yang mengevaluasi keterampilan kognitif yang berusaha dinilai dari keterampilan verbal, keterampilan numerik, dan keterampilan untuk mengikuti instruksi dan untuk manajemen informasi. Versi Army Alpha dirancang untuk testing rutin umum atau disajikan dengan tulisan, serta berlaku untuk penutur bahasa Inggris yang bisa membaca dan menulis. Tes Army Alpha disusun berdasarkan karya Arthur Otis pada tahun 1918 yang belum dipublikasikan. Tes terdiri dari mengikuti perintah lisan, penalaran aritmatika, penilaian praktis, pasangan sinonim dan antonim, kalimat yang tak beraturan, melengkapi rangkaian angka, analogi, dan informasi. Sedangkan versi Army Beta adalah skala non-bahasa atau dengan kata lain disajikan dengan wujud gambar yang diterapkan pada orang-orang yang buta huruf dan pada orang-orang asing atau imigran yang direkrut yang tidak bisa menjalani tes dalam bahasa Inggris atau mereka yang tingkat pendidikannya rendah, yang mana terdiri dari beragam tes visual, perseptual, dan motorik seperti maze, cube analysis, XO series, digit symbol, number checking, picture completion, dan geometric construction. Mungkin dengan cara ini yang pertama dapat mencakup individu sebanyak mungkin, yang kedua untuk memberi setiap orang kesempatan mereka untuk masuk dengan persyaratan yang sama, dan yang ketiga untuk memberikan kepercayaan kepada komandan tentang bakat kandidat yang dipilih untuk kinerja mereka di militer. Oke, selanjutnya tujuan Army Alpha dan Army Beta. Tujuan dari tes Army Alpha dan Army Beta adalah agar dapat mengelompokkan orang-orang atau tentara tersebut berdasarkan kemampuan mental mereka, menyediakan individu yang kompeten untuk membantu perwira dan membangun organisasi, membantu menemukan individu dengan kemampuan superior untuk dipilih mengikuti pelatihan perwira dan tugas-tugas khusus, membantu menemukan dan menempatkan individu untuk menjadi pengintai atau dinas intelijen, dan menemukan individu dengan kapasitas mental rendah untuk diberhentikan masuk anggota buruh atau masuk dalam pelatihan militer reguler. Kritik goal terhadap Army Beta. Kritik goal terhadap Army Beta yaitu kritik terhadap konten pengujian, kondisi administrasi pengujian dan batas waktu pengujian. Konten pengujian, face validity. Tes item gambar mengandung bias budaya yang mencolok, di mana item gambar hanya dipahami oleh individu tertentu.
Kondisi administrasi pengujian. Pada seleksi tentara, instruksi dari Army Alpha menjelaskan tentang tujuan tes, sedangkan Army Beta minim informasi sehingga membuat peserta menjadi cemas. Kurangnya infrastruktur membuat tes seringkali dilaksanakan di tempat yang tidak nyaman, seperti di dalam tenda, mengerjakan di lantai. Batas waktu pengujian. Waktu pengerjaan Army Beta yang terlalu singkat membuat peserta menjadi tergesa-gesa. X 2 menit membuat 90 simbol dalam 6 set.